Di tanah yang dipeluk laut, di gugus pulau yang saling memanggil dari kejauhan, tahun 2025 datang seperti fajar yang pelan namun pasti. Dan di fajar itu sebuah amanah dititipkan. Pada tanggal 9 Januari, KPU menetapkan Melki Joni, sebuah keputusan negara yang kemudian menjadi keputusan hati untuk bekerja, untuk melayani, untuk menjaga harapan rakyat Nusa Tenggara Timur. 20 Februari, pelantikan bukan sekadar seremoni. Ia adalah pintu menuju hari-hari yang tidak selalu mudah, tetapi harus dijalankan dengan kepala tegak. Sebuah jabatan bukan hadiah, ia adalah beban suci yang harus dipanggul dengan kasih. Malam itu, memori jabatan diserahkan dari penjabat gubernur kepada kepemimpinan baru yang berpindah bukan hanya dokumen, tetapi juga tanggung jawab atas tanah, atas air, atas manusia, atas masa depan mimpi anak-anak NTT. Dari Magelang, di Akademi Militer, Red Kepala Daerah menjadi ruang hening untuk menata arah. Di sana, disiplin ditempa dan visi diasah. Sesudah pelantikan, langkah tidak menunggu. Para kepala daerah berkumpul. Tim penggerak TKK dan pembina Posyandu dikukuhkan. Rumah jabatan diberkati dengan misa sebagai simbol bahwa kekuasaan harus kembali ke sumbernya, nilai, iman, dan pengabdian. Lalu pesta rakyat digelar, bukan untuk menyanjung, melainkan untuk mengikat janji bahwa pemimpin tidak berdiri di atas, melainkan berjalan bersama rakyat. Di lapangan, sepak bola menyatukan. Eltari Memorial Cup kembali dibuka, sebab NTT tak hanya hidup dari kerja, tetapi juga dari semangat, sportivitas, dan kebanggaan. Dan di balik perayaan, kerja sunyi pun dimulai. Bertemu kementerian, menyusun simpul kebijakan, mempercepat penanganan stunting karena masa depan NTT adalah masa depan anak-anaknya. Gubernur turun ke gudang Bulog, ke Pelindo, ke pasar Oeba dan Lebowo memantau harga, memastikan dapur rakyat tetap berasap. Koperasi Kelautan dan Perikanan di Oeba kemudian diresmikan. Perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Penimbangan Keuangan ditandatangani, menata rumah fiskal agar lebih kuat, lebih tertib, dan lebih adil. Pabrik rumput laut dikunjungi, koperasi tani diresmikan, meja rakyat diluncurkan, ruang dengar, ruang temu, ruang jawab, agar keluhan tidak menjadi bisik-bisik, tetapi menjadi bahan kerja. Rapat-rapat besar kemudian digelar bersama Menteri Kesehatan, bersama para bupati dan wali kota dengan tema kolaborasi dari Asta Cita menuju Dasa Cita. Karena NTT terlalu luas untuk diselesaikan sendiri. April membawa perjalanan. Timor, Flores, Sumba, satu persatu disapa dalam kunjungan kerja perdana. NTT bukan hanya Kupang, bukan hanya pusat. NTT adalah jalan panjang, dari pesisir sampai pegunungan, dari pelabuhan sampai ladang. Di tengah langkah itu, duka menyapa pemakaman Uskup Emeritus Monsinyur Petrus Turang. Katedral dipenuhi doa, dan di antara doa-doa itu terselip satu pengingat bahwa pelayanan sejati selalu lahir dari kerendahan hati. Menteri-menteri datang, para pemangku kepentingan bertemu, program makan bergizi ditinjau, pendidikan disapa, riset didorong. Panen raya padi di Rote menjadi tanda bahwa tanah NTT bila disentuh dengan ilmu dan gotong royong bisa menjadi jawaban bagi ketahanan pangan. Mei adalah bulan yang padat, seperti napas yang dipercepat oleh kebutuhan. Nota kesepakatan kesehatan ditandatangani. Stunting tidak boleh dibiarkan menjadi takdir. Wakil Presiden hadir meninjau nelayan, bendungan, sekolah, petani, seolah negara berkata NTT tidak sendiri. Telemedicine BPJS diluncurkan, pabrik garam ditinjau, Saburai Jua dikunjungi, sebab provinsi kepulauan tak boleh dipimpin dari balik meja. Rups Bank NTT digelar berjam-jam hingga dini hari karena lembaga keuangan daerah harus dijaga, dibenahi, dan dikuatkan. Pejabat eselon dilantik, roda birokrasi harus bergerak, namun tidak boleh kehilangan moral. Bencana pun mengetuk. Pengungsi erupsi Levodovi laki-laki dibahas bersama BNPB.
Sebab negara hadir bukan setelah viral, tetapi sejak awal luka. NTT meraih opini VTP. Bonus atlet PON dan Peparnas diserahkan sebagai tanda prestasi tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Lalu, di penghujung 100 hari, 2 program strategis diluncurkan. One Village One Product dan gerakan beli produk NTT bersamaan dengan penggunaan KKPD. Karena ekonomi tidak tumbuh dari slogan, melainkan dari kebiasaan. Membeli karya sendiri, memuliakan jerih payah sendiri. Dan di Jakarta, sebuah kesepakatan tentang hidrogen hijau ditandatangani, membuka pintu masa depan energi bersih. Dari tanah kering, NTT ingin menyalakan terang baru. Juni membawa momen kebangsaan di ND, hari lahir Pancasila dari rahim sejarah. Rote dan Sumba disapa lewat proyek garam nasional dan shrimp farming. Panen udang faname menjadi bukti laut bukan hanya panorama, ia juga dapur, juga masa depan. Di Roma, warga NTT ditemui diaspora yang jauh, namun hatinya tetap pulang. Diplomasi budaya dilakukan karena identitas tidak boleh pudar di negeri orang. Ia harus menjadi jembatan. Kembali ke Kupang, stunting kembali menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh ditunda. Sidak pasar, persemian kolaborasi pangan, festival-festival UMKM, NTT bergerak dari banyak pintu. Juli menghadirkan perjumpaan lintas batas, menerima Wakil Perdana Menteri Timor Leste, menegaskan bahwa perbatasan bukan tepi, tetapi halaman depan persaudaraan. Dan di bulan yang sama, isu inflasi, ketahanan pangan, dan geotermal di Flores menjadi pusat perhatian. Energi, pangan, dan harga, 3 urat nadi rakyat. Agustus tiba, bulan kemerdekaan. Pameran pembangunan dan kirap budaya digelar, NTT Bagaya menyala. Generasi dibangun, kreativitas diangkat, keyakinan dipelihara. Paskibraka dikukuhkan, anak-anak muda berdiri tegak seolah berkata, masa depan tidak akan menyerah. Di bulan yang sama, deklarasi pencegahan TPPO dan penempatan PMI ilegal dilakukan. MOU perlindungan pekerja migran ditandatangani. Karena merantau tidak boleh menjadi jalan penderitaan, ia harus menjadi jalan martabat.